Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang bab 2 Wirausaha Produk Grafika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Amalia, nomor absen 25. Nama saya Dino Irfandi, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Tajiatul Misriah, nomor absen 32, kelas 10 MIPA 1 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Isa Khairul Rosyad, nomor absen 19, kelas 10 MIPA 1. Perkenalkan, nama saya Rinjani Ayah Simunapendi, absen 30. Pendahuluan. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kami ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam seminar ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Wirausaha Produk Grafika. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alex Hidayat SPD selaku pembina. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk tampil menjabarkan materi presentasi. A. Perancangan usaha produk grafika. Sumber daya material, teknik, dan ide grafika. Sumber daya usaha yang dibutuhkan untuk wirausaha produk grafika adalah bahan baku atau material teknik dan alat, serta keterampilan. Bahan yang dibutuhkan untuk produk grafika adalah bidang datar yang akan dicetak, pewarna, dan alat cetak. Ada 5 jenis teknik cetak berdasarkan prinsipnya, yaitu sebagai berikut. 1. Cetak tinggi. Pada jenis cetak tinggi, zat pewarna ditempatkan pada permukaan tinggi dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kayu, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Warna dioleskan pada permukaan bahan yang sudah diukur lalu dicetak pada permukaan kertas atau bahan datar lainnya. Contoh dari cetak tinggi adalah stempel. 2. Cetak dalam. Pada jenis teknik cetak dalam, zat pewarna ditempatkan pada permukaan terdalam dari bidang pencetak atau acuan cetak. Bidang pencetak dapat berupa balok kaya, karet, logam, atau bahan lainnya yang diberi gambar atau tulisan. Warna dimasukkan pada rongga pahatan bahan yang sudah diukir lalu dicetakkan pada permukaan kertas, plastik tipis, aluminium foil, dan material datar lainnya. Tinta yang tercetak pada kertas akan berupa gambar timbul sesuai dengan gambar pada rongga ukiran bidang cetakan. Contoh dari cetak dalam adalah pencetakan gambar pada uang kertas. 3. Cetak datar. Pada jenis teknik cetak datar, bidang pencetak atau bidang acuan cetak berupa permukaan datar yang memiliki 2 jenis lapisan permukaan. 1 jenis lapisan mengikat tinta, sedangkan 1 jenis lapisan lainnya tidak mengikat tinta. Bidang yang bertinta akan menjadi bidang pencetak atau acuan cetak. Contoh dari produk grafika dengan teknik cetak datar adalah koran dan majalah. 4. Cetak saring. Berbeda dengan ketiga jenis teknik cetak tersebut, cetak saring mengaplikasikan tinta langsung pada permukaan bidang datar. Cetak saring menghasilkan gambar yang sama dengan acuan cetakannya. Acuan cetak pada cetak saring dapat berupa stensil atau pola gambar yang diletakkan di antara kertas dengan skrin atau dengan mencetakkan gambar acuan pada skrin. Teknik cetak saring umumnya menggunakan skrin, dikenal dengan sebutan screen printing atau sablon. Cetak digital. Cetak digital adalah proses cetak yang terjadi tanpa bidang acuan cetak. Proses pada pencetakan digital diatur dan dilakukan secara digital dengan menggunakan komputer. Cetak digital juga dikenal dengan sebutan digital printing. Mesin yang digunakan untuk cetak digital adalah printer. Produk grafika. Proses perancangan produk grafika diawali dengan melihat kebutuhan pasar atau identifikasi masalah yang dapat memanfaatkan produk grafika. Sebagai solusinya seperti kemasan makanan, kartu ucapan, gambar pada kaos, ataupun stiker. Identifikasi masalah dilanjutkan dengan pembuatan gambar atau sketsa ide.
Ide terbaik kemudian dikembangkan menjadi produk grafika yang akan dibuat, dilanjutkan dengan persiapan produksi dan proses produksi. Produksi adalah membuat produk hasil rekayasa sehingga siap dijual. Identifikasi masalah. Perancangan produk bertujuan untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Produk grafika bertujuan untuk memberikan informasi dan keindahan, maka permasalahannya adalah masalah kebutuhan informasi dan keindahan. Proses informasi yang akan diberikan contohnya, kata-kata yang indah seperti puisi dan kata-kata bijak yang berisi motivasi. Biasanya dibuat pajangan di dinding sebagai kartu ucapan atau menjadi sebuah buku. Contoh tadi merupakan produk grafika. 2. Mencari solusi dengan curah pendapat. Langkah selanjutnya adalah mencari solusi melalui curah pendatang atau brainstorming. Proses brainstorming dilakukan dengan cara setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Termasuk memberi kesempatan juga pada munculnya ide-ide yang tidak termasuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut dalam sketsa. Kunci sukses dari tahap ini dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberikan ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Ide meliputi bentuk, gambar, dan teks, warna, komposisi, dan teknik apa yang digunakan. 3. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, di antaranya material dan bahan apa saja yang akan digunakan, teknik apa yang akan digunakan untuk produksi, bagaimana proporsi dan ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar sesuai dengan kebutuhan, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang memastikan bahwa rancangan yang dibuat dapat fungsi baik dan dapat diproduksi. C. Penghitungan biaya produksi produk grafika. Biaya produksi adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Unsur biaya produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya overhead adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Biaya yang termasuk ke dalam overhead adalah biaya yang biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi. Metode perhitungan biaya produksi adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga produksi dan biaya overhead sama dengan biaya produksi. Pemasaran langsung produk grafika. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pemasaran dapat dilakukan dengan promosi dan demo penggunaan produk kepada calon konsumen. Sistem penjualan langsung dapat berupa penjualan satu tingkat atau tingkat. Penjualan atau tingkat merupakan cara yang paling sederhana untuk menjual produk secara langsung. Wirausahawan langsung memasarkan dan menjual kepada konsumen tanpa membutuhkan toko atau pramuniaga. Pemasaran produk grafika dapat dilakukan dengan cara pemesanan. Konsumen dapat melihat, menggali, dan mencoba contoh produk serta memesannya. Produk grafika akan diproduksi berdasarkan pesanan yang dikirimkan kepada konsumen sesuai waktu yang dijanjikan. Produsen selain menjual produknya sendiri, dapat membentuk kelompok penjual yang akan memasarkan dan menjualkan produknya secara langsung kepada konsumen. Kelompok penjual dapat terdiri dari beberapa tingkat. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut dengan multi-level marketing. Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung atau direct selling. Baik yang menggunakan single level maupun multi-level marketing wajib memiliki surat izin usaha
penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32 Tahun 2008. Evaluasi hasil kegiatan pembelajaran usaha produk grafika. Evaluasi individu dibuat untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pembelajaran terhadap setiap peserta didik. Evaluasi individu meliputi evaluasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Evaluasi kelompok untuk mengetahui interaksi yang terjadi dalam kelompok kaitannya dengan mencapai tujuan pembelajaran. 1. Ada berapakah teknik cetak berdasarkan prinsipnya? A1, B2, C5, D4. 2. Teknik screen printing biasanya disebut juga dengan A. Cetak tinggi, B. Cetak dalam, C. Cetak datar, D. Cetak saring. 3. Proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan berbagai pertimbangan teknik disebut A. Rasionalitas, B. Brainstorming, C. Evaluasi, D. Rasionalisasi. 4. Tujuan dari produk grafika adalah untuk A. Memberi kenyamanan dan keamanan, B. Memberi hiburan, C. Memberi informasi dan keindahan, D. Memberi pemberitahuan berita. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk membayar pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan disebut. 6. Metode perhitungan biaya produksi adalah ... 7. Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko disebut A. Penjualan langsung, B. Pemasaran langsung atau direct selling, C. Pemasaran tidak langsung, D. Pasar. 8. Sistem dengan beberapa tingkat kelompok penjual disebut dengan multi-level marketing. Produk perusahaan memiliki usaha di bidang penjualan langsung atau direct selling, baik yang menggunakan single level maupun multi-level marketing wajib memiliki surat izin usaha penjualan langsung yang dikeluarkan oleh BKPM sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor A. 31 Tahun 2006, B. 32 Tahun 2008, C. 33 Tahun 2008, dan D. 34 Tahun 2010. 9. Kegiatan atau proses untuk menentukan sampai sejauh mana kegiatan pembelajaran telah mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan atau dapat diartikan pula sebagai suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran dan berakhir dengan pengambilan keputusan disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Penskoran. 10. Berikut yang bukan tujuan evaluasi adalah A. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan, B. Memotivasi siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya, C. Untuk mengetahui jumlah siswa yang ada, D. Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik. Kunci jawaban 1C, 2D, 3D, 4C, 5A, 6A, 7B, 8B, 9C, dan 10C.